Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Lira dari kelas 11 OTKP 1 absen 1 SMK Negeri 1 Yogyakarta. Saya akan menjelaskan materi tentang administrasi keuangan. Apa sih administrasi keuangan itu? Ya, administrasi keuangan dalam arti luas adalah suatu pedoman yang erat kaitannya dengan dan pelaksanaan dana yang ada dalam suatu organisasi untuk menghasilkan aktivitas organisasi, termasuk di dalamnya mengelola keuangan yang terdiri dari perencanaan, regulasi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan. Sedangkan administrasi dalam artian sempit adalah mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan, pendataan, serta pengeluaran untuk pendanaan berbagai kegiatan operasional perusahaan dalam bentuk pengelolaan keuangan dan akuntansi. Nah, teman-teman, setelah pengertiannya, di dalam administrasi keuangan terdapat komponen-komponen yang ada, yaitu 1. Perencanaan keuangan, yaitu merencanakan pemasukan serta pengeluaran keuangan maupun aktivitas-aktivitas lainnya untuk kurun waktu tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan, pemasukan, pengeluaran maupun aktivitas yang telah direncanakan sebelumnya kemudian didetailkan dan dibuatkan anggarannya. Yang ketiga, pengelolaan keuangan, penggunaan dana sedemikian rupa agar dapat bermanfaat secara maksimal. Yang keempat, pencarian keuangan, upaya mendapatkan pendanaan agar segala aktivitas organisasi dapat berjalan lancar. Yang kelima, penyimpanan keuangan, upaya mengumpulkan dana organisasi kemudian menyimpannya dalam keadaan terkondisi aman. Yang keenam, pengendalian keuangan, berkaitan dengan penilaian dan perbaikan sistem maupun kinerja keuangan di dalam organisasi. Yang ketujuh, pemeriksaan keuangan, berkaitan dengan pemeriksaan atau audit internal terhadap penggunaan keuangan agar penyimpangan dapat dicegah. Di dalam administrasi keuangan pun ada beberapa fungsinya. Apa saja sih fungsi tersebut? Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di administrasi keuangan. Yang pertama ada fungsi investasi. Fungsi investasi meliputi bagaimana pengelolaan dana ke dalam aktivitas-aktivitas yang akan digunakan untuk berusaha mencapai tujuan tersebut. Dana tersebut bisa berasal dari modal sendiri atau dari luar. Secara garis besar, keputusan investasi ini dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu investasi jangka pendek meliputi investasi dalam kas, persediaan, piutang, dan lain-lain. Investasi jangka panjang berupa gedung, tanah, peralatan produksi, kendaraan, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi mencari dana. Fungsi pencari dana meliputi fungsi pencarian modal yang dibutuhkan untuk membelanjai usaha-usaha yang dijalankan. Di samping itu juga berfungsi untuk memilih sumber-sumber dana yang tepat terhadap berbagai jenis kebutuhan. Selanjutnya ada fungsi pembelanjaan. Fungsi pembelanjaan meliputi kegiatan tentang penggunaan dana baik dana luar dari luar maupun dana milik sendiri yang dipergunakan untuk membelanjai seluruh kegiatan. Dalam hal ini, pembelanjaan berhubungan dengan proses produksi maupun pendukung proses produksi. Selanjutnya ada fungsi pembagian laba. Fungsi pembagian laba yaitu menentukan polisi dalam mengadakan pembagian laba usaha. Fungsi pembagian laba ini sebenarnya dapat dimasukkan di dalam fungsi mencari dana. Maksudnya adalah bahwa diusahakan adanya dana yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri untuk mengembangkan usaha-usaha perusahaan tersebut. Administrasi keuangan juga memiliki tujuan. Apa saja sih tujuan tersebut? Yang pertama, mempermudah proses pengeluaran dan pemasukan uang pada suatu perusahaan. Yang kedua, mempermudah kegiatan transaksi keuangan.
karena setiap transaksi yang dilakukan bisa ditunjukkan dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, mempermudah manajernya dalam mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tugas-tugas administrasi keuangan. Seorang staf administrasi keuangan memiliki peran atau tugas khusus dalam suatu perusahaan. Di antaranya adalah menciptakan rencana keuangan, membuat laporan keuangan, mengelola uang tunai, mengelola kredit atau pinjaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.